Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dalam renungan malam Santapan Rohani. Pada malam ini, kita akan merenungkan tentang puji-pujian surga. Sebelum kita memulai, tenangkanlah hati Anda dengan menarik nafas dalam-dalam. Buatlah diri Anda senyaman mungkin. Mari kesampingkan sejenak segala kesibukan hari ini dan tenangkan tubuh Anda. Datanglah sebagaimana adanya untuk mendengar firman Tuhan, karena disinilah tempat di mana Anda dapat tenang di hadapan Allah, sehingga Ia dapat melingkupi Anda dengan hadirat dan kasih-Nya yang tak terbatas. Bapa, aku bersyukur karena aku dapat menggunakan momen di penghujung hariku untuk memuji Raja segala Raja, Sang Anak Domba yang disembelih untukku. Berkatilah aku ketika aku memuji Yesus. Wahyu 5 ayat 9-11 berkata, "Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena Engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu Engkau telah memberi mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Di dalam wahyu yang Yesus berikan, Yohanes mencoba untuk menggambarkan puji-pujian di surga. Para tua-tua mulai memuji, kemudian para malaikat mengikuti, dan akhirnya seluruh orang dalam kerajaan Allah. Bagi Allah lah puji-pujian dan kehormatan dan kuasa dan kemuliaan. Di tengah semua itu adalah Sang Anak Domba. Yesus duduk di tahta, menunjukkan luka-luka dari pengorbanannya. Surga menjawab dengan lagu pujian yang seru, mengagumkan, dan agung. Puji-pujian menghasilkan lebih banyak puji-pujian. Sumber puji-pujian ini adalah Yesus yang amat mulia dan pengorbanannya yang agung. Inilah kedalaman yang dapat kita bawa dalam doa-doa dan pujian kita selagi kita masih ada di bumi. Setiap doa kita tidaklah hanya tentang kita atau kebutuhan kita, tetapi tentang bagaimana Sang Anak Domba yang tersembelih dapat duduk di tahta hati kita. Dialah yang pantas menerima kemuliaan dan iman kita. Biarlah puji-pujian dalam Wahyu Yohanes
menginspirasi Anda untuk terus memuji dengan surga. Mari kita masuk ke dalam doa dengan hati penuh kerinduan. Lemaskan tubuh Anda dengan nafas yang panjang dan perlahan. Hadirat Allah adalah tempat tenang dan damai. Lakukanlah dan buat tubuh Anda rileks. Fokuskan hati Anda kepada hadirat Tuhan yang berjanji mendengar setiap kata di bibir dan hati kita. Mari berdoa. Tuhanku, aku ingin turut menyanyikan lagu pujian surga dengan suaraku. Di masa yang tenang ini, angkatlah hatiku dengan kata-kata dari kitab Wahyu. Tuhan Yesus, Engkau sangat layak untuk membuka gulungan kitab itu, layak untuk duduk di tahta, layak untuk berkuasa dan berotoritas dalam hidupku. Aku menyembah-Mu dengan rela dan sukacita. Wahyu 5 ayat 12-13 berkata, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Mari menutup renungan ini di dalam doa. Bapa, setiap makhluk diciptakan untuk memuliakan anak-Mu. Sungguh bersuka bahwa mereka dapat turut serta dalam nyanyian abadi nan luas itu. Kepada anak dombalah pujian, kehormatan, kemuliaan, dan kuasa. Aku sangat bersyukur bahwa Dialah Rajaku sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.